Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Prasetyo dari Prodi PGSD 2B1. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara pengajaran metode konstruktivisme. Nah, yang pertama itu ada pengertian konstruktivisme, yaitu suatu pendekatan dalam pembelajaran mengajar yang mengarahkan pada penemuan suatu konsep yang lahir dari pandangan atau gambaran serta inisiatif siswa. Selain itu, pengetahuan juga akan bermakna bila dicari dan ditemukan oleh siswa itu sendiri, bukan hasil dari orang lain. Nah, jadi dengan demikian tugas guru juga untuk memotivasi siswa, mengembangkan skema yang terbentuk melalui proses asimilasi dan akomodasi tersebut. Dan juga pendekatan konstruktivisme itu dalam pembelajaran dilakukan melalui proses eksplorasi personal, diskusi, dan penelitian refleksi. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri pembelajaran metode konstruktivisme. Nah, yang pertama itu menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga siswa mampu belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Yang kedua, ada mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi realistis dan relevan dengan melibatkan pengalaman suatu kejadian. Misalkan memahami suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari. Nah, terus juga yang ketiga ada mengintegrasi pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial, yaitu terjadinya interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya, misalnya interaksi dan kerjasama antara siswa dan guru yang disebut dengan kerja kelompok. Terus yang keempat itu ada memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah pengajaran metode konstruktivisme. Yang pertama itu ada orientasi, merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada siswa memerhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran yang guru beritahu. Yang kedua itu ada elisitasi, merupakan tahap membantu siswa menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide-ide yang mereka tahu melalui poster atau melalui tulisan mereka sendiri. Yang ketiga itu ada rekonstruksi ide. Dalam tahap ini siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara menyesuaikan ide-idenya dengan ide orang lain atau teman melalui diskusi per kelompok. Yang empat itu ada aplikasi ide. Dalam langkah ini ide atau pengetahuan yang telah dibentuk siswa itu perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Hal ini akan membantu pengetahuan siswa lebih lengkap, bahkan lebih rinci. Nah, yang kelima itu ada review. Dalam langkah ini memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasannya dengan menambah sesuatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jika hasil review kemudian dibandingkan dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki, maka akan memunculkan kembali ide-ide pada diri siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran metode konstruktivisme. Ya, tujuannya itu kenapa diterapkannya konstruktivisme? Itu karena diterapkannya konstruktivisme juga mempunyai tujuan dalam proses pembelajaran, yaitu supaya lebih merangsang dan memberi peluang kepada siswa untuk belajar, berpikir inovatif dan mengembangkan potensinya secara optimal, dan juga diterapkan karena dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa dalam membangun gagasan dari siswa itu sendiri. Seperti siswa diajarkan untuk kreatif dalam proses berpikir, terus juga agar siswa mampu meningkatkan pengetahuan, terus juga untuk membangun sekaligus menemukan hal-hal baru seperti itu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran metode konstruktivisme itu, jadi kesimpulan itu berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode konstruktivisme dalam pembelajaran itu adalah suatu proses belajar mengajar yang dimana siswa sendiri yang aktif secara mental, membangun pengetahuannya, serta siswa dapat membangun ide-ide yang dimilikinya.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pada salah-salah kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.